Peredam ya, Ganjar di kandang banteng nih. Ganjar Pranowo ya bergegas ke Magelang setelah menerima pesan singkat dari protokoler Bapak Presiden Jokowi ya pada hari Jumat lalu. Gubernur Jawa Tengah itu diminta hadir dalam acara Rakernas kelima relawan pro Jokowi di Balai Ekonomi Desa Ngargogondo, Borobudur, Magelang pada keesokan harinya. Ganjar tidak bisa menolak meski saat itu dia sudah ada rencana untuk menghadiri acara lain di Solo dan Surabaya. Tak disangka ya, kehadiran Ganjar dalam acara ini justru berbuntut panjang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri disebut marah besar terhadap Ganjar ya. Apalagi saat itu Jokowi sempat memberi kode yang dimaknai sebagai dukungan terhadap Ganjar untuk calon presiden 2024. Jokowi bilang, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Mendengar hal itu, Megawati langsung meminta Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan yakni Hasto Kristianto memanggil Ganjar ke Jakarta. Malam hari sekitar pertengahan Juni 2022 lalu ya, Ganjar datang ke kantor Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Hasto, Wakil Sekretaris Jenderal Yuntut Adianto, Ketua Bidang Perekonomian Said Abdullah, dan Bendahara Umum Oli Dondo Kambe sudah menunggu. Disitulah Ganjar diadil di kantor DPP PDI Perjuangan, intinya dimarahi. Yang paling keras suaranya itu Utut jelas sumber ini. Kemudian ya, Utut Adianto belum merespon telepon maupun pesan singkat saat diminta konfirmasi ihwal ini ya. Sedangkan Said Abdullah membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam persamuan itu ya, kata Said nih elit PDIP ya, hanya meminta Ganjar berkoordinasi dengan DPP PDIP Perjuangan dalam setiap kegiatannya di luar Jawa Tengah. Kebetulan saja sambung Said nih ya, yang menyampaikan pesan tersebut adalah Utut. Pertemuan itu ya hanya akumulasi dari banyak teguran lain di DPP PDI Perjuangan terhadap Ganjar sejak pertengahan 2021. Sebelumnya, sekitar pertengahan Mei 2021 silam ya, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, sempat menyebut Ganjar sudah kemajon. Manuver Ganjar di media sosial dan pergerakan relawannya soal pencapresan dianggap bertentangan ya dengan amanat Rakernas 2 PDI Perjuangan pada tahun 2021. Dalam Rakernas ini ya disepakati bahwa penentuan pasangan cawapres-capres ya PDI Perjuangan sepenuhnya ada di tangan Megawati. Dampaknya DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah diduga mengeluarkan instruksi kepada Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan se-Jawa Tengah ya untuk tidak lagi berhubungan dengan Ganjar. Ganjar juga dilarang berkomunikasi lagi dengan relawannya saat dimintai wawancara oleh reporter. Bambang Pacul yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tak merespon apapun. Teguran ini mencapai puncaknya pada Oktober 2022 setelah Ganjar menyampaikan kesiapan sebagai calon presiden 2024 dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta. Melalui surat bernomor 4545 per IN per DPP per IK per 2022, Ganjar diminta datang ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 21 Oktober lalu ya. Di situ Ganjar disidang oleh Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Komarudin mengatakan ya pertemuan dengan Ganjar berlangsung sekitar 1 jam. Dalam pertemuan itu Ganjar diminta mengklarifikasi pernyataan soal kesiapannya maju sebagai calon presiden. Menurut Komarudin, pernyataan Ganjar ini telah memantik tafsir beragam yang memunculkan dinamika di tubuh partai. Walhasil ya, Ganjar pun diberi teguran lisan terkait pernyataan tersebut. Maksudnya, Ganjar tidak diperbolehkan lagi berbicara soal pencapresan dan harus menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Ibu Megawati. Seusai pertemuan itu ya, Ganjar langsung bersikap dan menyatakan bahwa urusan pencapresan ada sepenuhnya di tangan Megawati. Namun, ketika ditanya wartawan apakah dia akan meralat pernyataan soal pencapresan, Ganjar bergeming. Sanksi terhadap Ganjar dianggap relawan dan orang dekat Ganjar sebagai bentuk ketidakadilan PDI Perjuangan. Para relawan Ganjar menyoroti sikap partai yang tidak memberikan sanksi kepada Puan Maharani, yang juga dianggap kerap melakukan manuver politik untuk calon presiden 2024. Sebaliknya ya, alih-alih dijatuhi sanksi ya, pergerakan Puan justru mendapat dukungan langsung dari Megawati. Dalam sebuah pertemuan elit PDI Perjuangan pada Juli lalu, Megawati memberi instruksi pada Puan
yang merupakan putrinya sendiri nih untuk menjalankan safari politik. Putri biologis Megawati ini diminta menemui sejumlah ketua umum partai sembari menjajaki kemungkinan koalisi. Yang mengetahui isi pertemuan itu menyebut instruksi Mega sebagai tindak lanjut dari hasil perbincangan Puan dengan Jokowi di Istana Bogor pada April silam. Waktu itu ya, Puan sowan kepada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Jokowi disebut mempersilahkan Puan untuk maju dengan satu syarat. Puan diminta terlebih dahulu menaikkan elektabilitasnya sampai 15%. Tapi Puan menengoknya maka disepakatilah angka 12,5% dinego oleh Puan Maharani. Melihat gelagat Megawati yang tidak mengerem langkah Puan, Jokowi disebut sempat khawatir kalau elektabilitas Puan bisa menembus angka yang sudah disepakati. Karena itulah Bapak Jokowi pun memanggil beberapa lembaga survei politik ke Istana Negara pada September 2022 ya. Jokowi menanyakan kemungkinan elektabilitas Puan naik sampai 12,5% pada akhir tahun. Semuanya bilang ya, nggak mungkin, jangankan 12,5%, 5% saja nggak mungkin. Klaim sumber kepada reporter seperti itu ya. Eksekutif Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya membenarkan adanya pertemuan sejumlah lembaga survei dengan Jokowi pada September silam. Tapi dia membantah ya bahwa pertemuan itu spesifik membahas elektabilitas Puan Maharani. Sedangkan Said Abdullah nih membenarkan adanya pertemuan Puan dengan Jokowi di Istana Bogor pada April silam ya. Namun dia membantah bila dikatakan bahwa pertemuan Cucu Soekarno itu dengan Presiden ke-7 Indonesia tersebut membicarakan pencapresan. Ya, kemudian ya selanjutnya atas keputusan yang dianggap pilih kasih inilah sejumlah relawan menilai kesempatan Ganjar menjadi calon presiden yang dicalonkan PDI Perjuangan kian tipis. Apalagi kini hubungan Ganjar dengan dua sahabat karibnya di DPP PDI Perjuangan, Hasto dan Bambang Pacul, juga dikabarkan sudah retak. Ketiganya sama-sama lulusan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari Universitas Gadjah Mada yang datang ke Jakarta pada awal tahun 90-an untuk bergabung bersama PDI Perjuangan. Nah, jadi kesimpulannya ya bahwa sampai saat ini belum ada pengumuman ya siapa yang dimajukan PDIP untuk calon presiden, dan katanya akan ditetapkan di tahun 2023 ya, di bulan Juni katanya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bagaimana menurut Anda mengenai Ganjar dengan Puan ini. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sejahtera, sampai jumpa.